Halo semuanya, selamat datang di Amazwity. Kali ini aku mau ngejelasin bagaimana ya pengerjaan jurnal umum manufaktur sampai neraca saldo. Ikuti terus ya. Halo teman-teman onlineku, perkenalkan, ini adalah video edukasi yang pertama aku buat. Dimana untuk memenuhi tantangan dari seorang dosen di salah satu kampusku. Untuk melihat seperti apa tantangannya, kamu bisa klik link di kolom deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Oke. Jadi teman-teman, namaku Devina Armenia Putri. Aku kuliah jurusan akuntansi. Sekarang aku menduduki semester 2. Aku akan menjawab tantangan dari dosenku. Soalnya bisa kalian klik di kolom deskripsi juga ya. Dan inilah hasil pengerjaanku. Tampilan pertama ini adalah neraca saldo awal PT Insan Cita tahun 2018 per 31 Desember 2018 beserta transaksi-transaksi yang terjadi selama periode terakhir 2018. Teman-teman, seluruh angka dalam soal ini telah saya rubah sesuai kemauan saya. Dan saya mendapatkan hasil yang tetap balance antara debit dan kredit. Mari kita lihat teman-teman, pada neraca saldo ini ada akun-akun khusus loh yang hanya dimiliki oleh akuntansi perusahaan manufaktur. Yang tidak dimiliki perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material. Di sini aku menulisnya sebagai persediaan BB. Ini disingkat ya teman-teman. Pengertiannya adalah barang mentah yang dibeli dan digunakan dalam membuat produk barang jadi yang akan dijual kepada konsumen, di mana bahan baku ini belum mengalami proses pengolahan ya. Yang kedua adalah persediaan barang di dalam proses atau barang setengah jadi. Di sini aku menulisnya sebagai persediaan BDP. Ini disingkat ya. Pengertiannya, barang yang menunggu penyelesaian belum siap diedarkan. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Di sini aku menulisnya sebagai persediaan BJ. Ini disingkat ya. Dalam bahasa Inggrisnya adalah finished goods. Pengertiannya, barang yang telah selesai diproses dan menunggu untuk dijual kepada langganan atau perusahaan lain. Barang jadi dimasukkan dalam persediaan karena permintaan konsumen untuk jangka waktu tertentu mungkin tidak diketahui ya. Yang kedua adalah biaya bahan. Biaya bahan langsung mencakup semua bahan yang digunakan untuk memproduksi produk Anda, meliputi suku cadang dan bahan pendukung untuk menjadikan produk jadi. Sedangkan biaya bahan tidak langsung mencakup barang-barang seperti wadah atau palet untuk menyimpan bahan mentah dengan aman. Yang ketiga atau yang terakhir adalah biaya overhead. Biaya overhead ini mencakup biaya yang bukan karyawan atau material. Teman-teman, tahu tidak? Ini kategori yang menantang loh untuk diproyeksikan secara akurat. Mencakup biaya layanan, biaya utilitas, pembayaran sewa, biaya peralatan, asuransi, dan lain-lain. Mari kita mulai yuk teman-teman. Pindahkan transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2018 ke dalam jurnal umum. Nah, teman-teman, sebelum kita memindahkannya ke dalam jurnal umum, kita harus mengetahui dulu ya pengertian jurnal umum manufaktur itu sendiri. Seperti yang kalian ketahui, jurnal umum sendiri itu adalah digunakan untuk mencatat segala jenis transaksi keuangan dalam suatu periode tertentu. Biasanya, penyusunan jurnal dilakukan demi mencatat semua transaksi secara kronologis. Tujuannya untuk melakukan identifikasi, penilaian dan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah atau beberapa transaksi dalam satu perusahaan. Nah, ada yang perlu kalian ketahui loh teman-teman.
Jurnal umum memiliki fungsi yang perlu kamu ketahui. Inilah beberapa fungsi jurnal umum. Yang pertama, fungsi analisis. Untuk melakukan penentuan terhadap sebuah akun dan saldo yang harus didebit atau dikredit. Yang kedua, fungsi pencatatan. Melakukan pencatatan atas segala pengaruh yang timbul karena transaksi keuangan dengan bukti transaksi keuangan yang ada. Yang ketiga, fungsi historis. Melakukan pencatatan transaksi yang sistematis dan kronologis berdasarkan urutan waktu kejadian. Selanjutnya adalah fungsi instruktif. Memberikan perintah atau petunjuk dalam proses memposting ke buku besar. Selanjutnya adalah fungsi informatif. Memberikan informasi untuk melakukan pencatatan bukti transaksi. Yuk kita mulai. Di sini terdapat transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2018. Pada tanggal 2 Desember, dibeli separtai bahan baku secara kredit dari PT Merah Putih sebesar 30 juta rupiah. Kita akan pindahkan ke dalam jurnal umum. Jurnal umumnya adalah pembelian pada utang usaha. Pembelian pada debit, utang usaha pada kredit. Tanggal 3 Desember, dibayar biaya angkut atas dasar bahan baku yang dibeli dari PT Merah Putih sebesar 700.000. Pada jurnal umumnya, kita dapat menulis beban angkut masuk pada kas, beban angkut masuk pada debit 700.000 dan kas pada kredit 700.000. Tanggal 5, dikirim kembali bahan baku yang rusak kepada PT Merah Putih senilai 600.000. Pada jurnal umumnya, kita dapat menulis utang usaha pada retur pembelian, di mana utang usaha kita tulis di debit 600.000 dan retur pembelian kita tulis pada kredit 600.000. Tanggal 6 Desember, dibayar biaya sewa ruangan untuk kantor dan gudang pada PT Alam Sutra masing-masing sebesar 23 juta rupiah dan 42 juta rupiah untuk masa 1 tahun. Di jurnal umum, kita dapat menulis sewa kantor dibayar di muka pada debit sebesar 23 juta rupiah dan sewa gudang dibayar di muka pada debit sebesar 42 juta rupiah dan kas pada kredit 65 juta rupiah. Hasil 65 juta rupiah ini adalah penjumlahan pada angka yang terdapat pada debit. Pada tanggal 8 Desember, dibeli perlengkapan kantor berupa meja dan kursi front office pada toko mebel Wanda Karawang. Seharga 20 juta, dibayar per kas 7 juta rupiah, sisanya dibayar bulan depan. Pada jurnal umum, kita dapat menulisnya sebagai perlengkapan pada debit sebesar 20 juta, dan kas yang sudah dibayarkan pada kredit sebesar 7 juta, dan utang usaha pada kredit sebesar 13 juta. Tanggal 10, dibayar beban pemasaran berupa iklan di surat kabar di Radar Karawang sebesar 6 juta rupiah untuk 3 bulan dan setiap bulan disepakati terbit 4 kali. Pada jurnal umumnya, iklan dibayar di muka pada debit sebesar 6 juta dan kas pada kredit sebesar 6 juta. Pada tanggal 11, dibeli peralatan kantor berupa PC, printer atau scanner, dan 2 AC kepada toko Takashimura, Purwakarta senilai 18 juta. Pada jurnal umumnya adalah peralatan pada debit sebesar 18 juta dan kas pada kredit sebesar 18 juta. Tanggal 12, untuk keperluan operasional pabrik, dibeli kendaraan pick-up senilai 135 juta pada Srikandi Motor Karawang dan sebagai uang muka dibayar per kas 35 juta dan sisanya menjadi utang usaha yang harus dibayar setiap bulan dalam jangka waktu 35 bulan. Pada jurnal umumnya adalah kendaraan pada debit 135 juta rupiah dan kas pada kredit sebesar 35 juta dan utang usaha pada kredit sebesar 100 juta. Tanggal 15 Desember,
dibayarkan biaya upah tenaga kerja langsung sebesar 6 juta. Pada jurnal umumnya, kita dapat menulisnya sebagai beban upah langsung pada debit sebesar 6 juta dan kas pada kredit sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 18 Desember, dibayar biaya upah tenaga kerja tidak langsung sebesar 4 juta. Di dalam jurnal umumnya, kita dapat menulis beban upah tidak langsung pada debit sebesar 4 juta rupiah dan kas pada kredit sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya, tanggal 20 Desember dibayar biaya listrik, air, dan telepon untuk pabrik sebesar Rp2.500.000 dan untuk bagian penjualan dan administrasi umum sebesar Rp2.500.000. Pada jurnal umum, beban listrik, air, dan telepon penjualan pada debit sebesar Rp2.500.000 dan beban listrik, air, dan telepon pabrik sebesar Rp2.500.000 pada debit. Selanjutnya kas pada kredit Rp5 juta. Nilai Rp5 juta ini adalah hasil penjumlahan angka yang ada pada debit. Selanjutnya tanggal 23 Desember dijual separtai barang jadi kepada langganan CV Ayu sebesar Rp150 juta, diterima pembayaran pertama 100 juta secara kredit. Pada jurnal umumnya, kita dapat menulis kas pada debit sebesar Rp100 juta dan piutang usaha pada debit sebesar Rp50 juta dan penjualan pada kredit sebesar Rp150 juta. Selanjutnya tanggal 25 Desember dijual separtai barang jadi kepada langganan secara tunai sebesar Rp140 juta. Maka pada jurnal umumnya kas pada debit Rp140 juta dan penjualan pada kredit Rp140 juta. Pada tanggal 28 Desember ada 2 transaksi ya teman-teman. Yang pertama, dibayar biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin senilai Rp12 juta. Pada jurnal umumnya adalah beban pemeliharaan umum pada debit 12 juta dan kas pada kredit 12 juta. Yang kedua, 28 Desember, untuk peremajaan mesin dibeli 3 unit mesin baru, masing-masing seharga Rp40 juta. Namun, pembayaran berdasarkan termin selama 120 hari. Kita dapat menulis pada jurnal umum adalah mesin pada debit Rp120 juta dan utang usaha pada kredit Rp120 juta. Tanggal 30 Desember, dibayar utang kepada kreditur sebesar 17 juta. Di jurnal umumnya adalah utang usaha 17 juta dan kas pada kredit Rp17 juta. Tanggal 31 Desember, ada 2 transaksi lagi ya teman-teman. Yang pertama, dibayar gaji bagian penjualan dan bagian administrasi umum Rp23 juta. Di jurnal umum, kita dapat menulisnya sebagai beban gaji penjualan dan umum pada debit sebesar Rp23 juta dan kas pada kredit sebesar Rp23 juta. Transaksi terakhir selama bulan Desember 31 Desember 2018 adalah biaya keamanan bulan Desember Rp1.500.000. Dapat menulisnya di jurnal umum sebagai beban lain-lain teman-teman pada debit Rp1.500.000 dan pada kas Rp1.500.000 di kredit. Nah, setelah itu teman-teman, antara debit dan kredit pada jurnal umum kita jumlahkan dan hasilnya harus balance ya teman-teman. Jika tidak balance, maka ada pengerjaan yang tidak benar. Dan aku menghasilkan angka yang balance. Teman-teman, karena fungsi jurnal umum adalah sebagai salah satunya fungsi instruktif, yuk kita lanjutkan ke siklus selanjutnya, memposting ke buku besar. Ini dia teman-teman, proses penyusunan buku besar yang sudah aku kerjakan. Nah teman-teman, pengertian buku besar manufaktur itu sendiri
adalah salah satu tahap terpenting loh teman-teman. Secara garis besar ya, dapat diartikan sebagai kumpulan akun yang digunakan untuk meringkas akun di jurnal umum tadi dan pencatatannya secara lebih sistematis loh. Pada buku besar, akun-akun telah diklasifikasikan sehingga masing-masing akun yang berasal dari jurnal dapat diketahui nominal akhirnya. Namun teman-teman, general ledger atau buku besar ini kadang gak mencatat beberapa akun kayak utang, piutang, hingga persediaan dagang. Jadi memerlukan yang dinamakan buku besar pembantu. Teman-teman, hal ini sangat bermanfaat bagi para akuntan dalam mencari informasi tentang akun-akun tertentu. Karena hanya dengan membuka buku besar, semua akun dalam satu periode dicatat dengan sistematis dan terklasifikasi secara baik. Namun, apabila terdapat kesalahan pada pencatatan buku besar, maka perusahaan ini harus segera melakukan penyesuaian karena kesalahan tersebut bisa berdampak pada proses pembuatan neraca saldo. Dan teman-teman, bentuk buku besar yang biasa saya gunakan sehari-hari dalam mengerjakan tugas dari dosen saya di kampus adalah berbentuk T atau berbentuk yang sederhana. Jadi teman-teman, bentuk buku besar disesuaikan ya, tergantung dari kebutuhan perusahaan atau permintaan dosen kalian. Siklus akuntansi manufaktur selanjutnya adalah neraca saldo. Teman-teman, seperti inilah neraca saldo setelah general ledger atau buku besar. Neraca saldo salah satu fungsinya sebagai alat koreksi bagi seluruh pencatatan transaksi yang sudah dilakukan sampai ke tahap buku besar. Karena di dalam neraca saldo ini, nilai transaksi debit dan kredit seluruh akun haruslah sama teman-teman, atau harus balance. Saya sudah mendapatkan angka yang balance antara debit dan kredit. Semoga jawaban saya benar ya teman-teman. Teman-teman, ini adalah pembahasan terakhir dalam video edukasi yang saya buat. Semoga di lain waktu kita bisa sharing ilmu lagi ya. Semoga bermanfaat. Teman-teman, koreksi ya jika Ame melakukan kesalahan. Dan juga semoga video ini memberikan kepuasan dari tantangan dosenku. Teman-teman semuanya, terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Salam akuntansi.